Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar berikutnya, yaitu prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang kongruen dan sejajar serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, bidang yang kongruen dan sejajar itu bidang tutup dan alas. Kongruen itu bentuk dan ukurannya sama persis. Nah, ini nama prisma itu diambilkan dari bentuk bangun tutup dan alasnya. Nah, di sini ada bangun prisma segitiga. Nih ya, tutup dan alasnya berbentuk bangun segitiga dan kongruen serta sejajar. Tutup dan alasnya kongruen dan sejajar. Kemudian ada prisma segi empat, berarti tutup dan alasnya berbentuk bangun segi empat. Segi empat itu macamnya ada banyak ya. Ada persegi panjang, kemudian belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan sebagainya. Nah, berarti kubus dan balok itu juga termasuk prisma. Nah, masuk ke dalam prisma segi empat karena tutup dan alasnya berbentuk bangun segi empat. Kemudian ada prisma segi lima, tutup dan alasnya berbentuk bangun segi lima. Dan seterusnya ada prisma segi tak hingga karena titik sudut alasnya ini tidak terhingga, banyak sekali. Nah, jadi satu membentuk bangun lingkaran. Nah, ini ya prisma segi tak hingga atau prisma lingkaran. Nah, ini bisa disebut tabung. Jadi tabung itu juga termasuk prisma. Selanjutnya kita cari unsur-unsur prisma segi lima. Di sini ada prisma segi lima A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tutup dan alasnya berbentuk bangun segi lima. Titik-titik sudutnya prisma segi lima ini apa saja? Dan ada berapa banyak titik sudut? Nah, ini titik sudutnya A, B, C, D, E, titik sudut alasnya ya. A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J. Nah, sampai J. Totalnya ada berapa titik sudut di sini berarti? Tutupnya ada 5 titik sudut, alasnya 5 titik sudut. 5 tambah 5 berarti ada 10 titik sudut pada prisma segi 5. Jadi ada 10 titik sudut. Nah, kalau saya tanya ini prisma segitiga ini ada berapa titik sudut? Tutupnya ada 3 titik sudut, alasnya ada 3 titik sudut. Berarti 3 tambah 3 ada 6. Prisma segi 4 ada berapa titik sudut? Tutupnya ada 4 titik sudut, alasnya 4 titik sudut. 4 tambah 4 ada 8. Dan seterusnya bisa kita buat rumus. Ini ya, jumlah titik sudut pada prisma itu, prisma segi N itu jumlah titik sudutnya itu 2 kali N. N-nya ini dari segi N. Kalau di sini segi 3 berarti N-nya ganti 3, 2 kali 3. Kalau N-nya itu 5 atau prisma segi 5 berarti N-nya diganti 5. Jadi 2 kali 5 ada 10 titik sudut. Kemudian bidang atau sisinya prisma segi 5 ini ada bidang alas, tegak, dan atas. Bidang yang alas ini A, B, C, D, E berbentuk segi 5. A, B, C, D, E. Terus bidang atasnya ini F, G, H, I, J. F, G, H, I, J. Bidang tegaknya, bidang tegak ini ya, ada berapa bidang tegak ini pada prisma segi 5 dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan semuanya berbentuk bangun apa? Bangun persegi panjang. Nanti bisa persegi panjang, bisa persegi. Jadi bangun sisi tegak bisa persegi panjang, bisa persegi. Ini sisi tegaknya B, C, H, G. Ini ya, yang depan ini, kemudian yang samping ini C, D, I, H. C, D, I, H. Kemudian samping yang belakang ini E, D, I, J. E, D,
HIJ, kemudian samping kiri yang belakang ini AEJF, AEJF, kemudian samping kiri ini ABGF, ini F, ABGF. Nah, ini ya, sudah habis sisi tegaknya. Totalnya ada berapa bidang di sini? Alasnya 1, tutupnya 1. Sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ditambah 2, ada 7 bidang. Ada 7 bidang pada prisma segi 5. Jadi sisi tegaknya 5. 5 ditambah tutup dan alas. Jadi 5 tambah 2, 7. Sekarang yang saya tanyakan ini prisma segitiga ada berapa bidang? Tutupnya 1, alasnya 1. Bidang yang tegak ini ada 1, 2, 3 yang belakang. Jadi 3 ditambah 2 ada 5. Ada 5. Sekarang prisma segi 4 ada berapa bidang? Tutupnya 1, alasnya 1. Bidang yang tegak itu ada 4. Jadi 4 tambah 2 ada 6 bidang, dan seterusnya bisa kita buat rumus. Ini jumlah bidang atau sisi pada prisma segi n, itu n ditambah 2. Jadi kalau di sini segitiga itu berarti ini nanti n-nya ganti 3, 3 tambah 2. Kalau di sini prisma segi 5 berarti nanti n-nya ini ganti 5, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya. Kemudian rusuk. Rusuk ada rusuk alas, rusuk tegak, ada rusuk atas. Rusuk alasnya dulu di sini. Ada AB, BC, CD, DE, AE. Di AB, BC, CD, DE, EA atau AE. Rusuk atasnya dulu, yang atas ini GH, HI, IJ, JF, JFG. Jadi GH, HI, IJ, JF, FG. Rusuk yang tegak yang berdiri ini BG, CH, CH, DI, JE, FA. Totalnya ada berapa rusuk ini nanti? Coba dihitung. Rusuk alasnya ada 5. Rusuk atasnya ada 5. Rusuk yang tegak yang berdiri ini juga ada 5. 5 tambah 5 tambah 5. Jadi ada 15 rusuk pada prisma segi 5. Kalau prisma segi 3 ada berapa rusuk? Rusuk atasnya ada 3, rusuk bawahnya 3, rusuk tegaknya 3. 3 tambah 3 tambah 3 ada 9. Prisma segi 4, rusuk atasnya ada 4, rusuk bawahnya ada 4, rusuk tegaknya juga ada 4. Jadi 4 ditambah 4 tambah 4 itu ada 12. Nah, bisa kita rumuskan sebagai berikut. Jumlah rusuk pada prisma segi n itu 3 kali n. N-nya ini diambil dari nama seginya. Segi berapa ini? N-nya kalau di sini segitiga berarti N-nya ganti 3. Selanjutnya diagonal bidang. Diagonal bidang alasnya dulu. Ini bangun segi 5. Bangun segi 5. Kita cari diagonalnya. Nah, ini segi 5 ini ya, A B C D E E. Nah, ini mencari diagonal, misalkan dari A itu nanti ditarik garis lurus ke titik sudut di hadapannya. Jadi A ke D, kemudian A ke C. Nah, A ke C, kemudian B itu ke E dan B ke D. Kemudian C ke A sudah, C ke E. Kemudian D ke B, D ke A sudah, E ke B, E ke C sudah. Totalnya ada berapa ini? Dihitung diagonalnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ini 5. Ada 5 diagonal bidang alas. Bisa kalian menyebutkan apa saja tadi? AD, kemudian AC, BE, BD,
kemudian CE. Ini ya, ada 5. Diagonal atas juga ada 5. Sebutkan sendiri bisa tidak? Karena ini bangunnya sama ya, sama-sama segi 5 atas dan bawah. Jadi nanti GI, kemudian GJ, kemudian GIGJ, kemudian HJ, HF, kemudian IF. Juga ada 5. Sekarang diagonal bidang sisi tegaknya yang depan ini kan berupa bangun persegi panjang, BH dan CG. BH, CG. Kemudian sisi yang ini CI, DH. CI, DH. Kemudian sisi samping ini DJ, EI. DJ, EI. Kemudian sisi yang ini belakang kiri AJ, EF. AJ, EF. AJ, EF. Kemudian sisi kiri AG, BF. Nah, ini saya tulis di sini AG, BF. Nah, rusuk diagonal bidang sisi tegaknya totalnya ada berapa berarti? 2 kali 5 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bidang diagonal bidang alasnya ada 5, diagonal bidang atasnya ada 5, diagonal bidang tegaknya ada 10. 5 ditambah 10 tambah 5 ada 20 diagonal bidang. Nanti bisa dirumuskan mencari diagonal bidang ini N dikalikan N dikurangi 1. Jadi kalau prisma segi 5, N-nya ganti 5, 5 dikalikan 5 kurangi 1. Di 5 kali 4 ada 20 diagonal bidang pada prisma segi 5. Selanjutnya diagonal ruang. Nah, ini garis lurus. Misalkan ini ya, dari B ke I atau I ke B. B ke I atau I ke B. Kemudian C ke F. Kemudian C ke J, kemudian B ke J, dan seterusnya. Nanti totalnya ada 10. Ada 10 diagonal ruang. Ada 10 diagonal ruang. Ini tadi ada 20 diagonal bidang. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal itu terbentuk dari 2 garis diagonal bidang yang saling sejajar. Di sini diagonal bidang yang saling sejajar itu GI sejajar dengan BD. Nah, nanti bidang diagonal yang terbentuk ini BDIG, BDIG. Ini BDIG. Kemudian ini GI sejajar dengan BE. Nanti bidang yang terbentuk BEJG. BEJG dan seterusnya. Nanti totalnya ada 5 bidang diagonal pada bangun prisma segi 5. Nah, ini bisa dirumuskan jumlah bidang diagonal itu N dikalikan N kurangi 3 dibagi 2. Nah, ini tadi unsur-unsurnya prisma segi 5. Sekarang ini menghitung luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Saya menuliskan tanda perkalian dengan titik. Ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini kenapa kok dikalikan 2 luas alasnya? Karena tutup dan alasnya kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Nah, volume prisma itu luas alas dikalikan tinggi prisma.
Nah, berikut jaring-jaring prisma segitiga. Jadi tutup dan alasnya berbentuk segitiga. Ini beberapa rusuknya, rusuk alas dan rusuk rusuk tegaknya saya gunting, kemudian saya rentangkan. Nah, inilah jaring-jaring prisma segitiga. Selimutnya ini sisi tegaknya membentuk bangun persegi panjang. Nanti bisa persegi panjang, bisa persegi. Tutup dan alasnya kongruen ini. Nah, cara menghitung luas permukaan prisma berarti nanti 2 kali luas alas, di luas tutup ditambah luas alas, kan bentuknya sama, berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Ini karena selimutnya berbentuk persegi panjang, luasnya tuh panjang kali lebar. Panjangnya ini garis dari A ke A lagi, lebarnya ini tinggi prisma. Panjangnya berapa ini dari A ke A lagi? Ini kan semula menempel pada kelilingnya alas. Menempel pada kelilingnya alas. Ini garis ini menempel di sini, garis ini menempel di sini. Berarti ini panjang dari A ke aksen berapa ini? Panjangnya sama dengan kelilingnya alas. Nah, jadi ini luas selimut itu keliling alas dikalikan tinggi prisma. Ini keliling alas kali tinggi prisma. Kita lanjutkan contoh soal berikut. Ini ada bangun prisma segitiga ABC DEF. Nih ya, karena tutup dan alasnya berbentuk bangun segitiga. Di sini ada tanda siku-siku, berarti ini segitiga siku-siku tutup dan alasnya. Hitunglah luas permukaannya dan volumenya. Luas permukaan tadi rumusnya apa? 2 kali luas alas. Yang A dulu, L prisma. Ya, L prisma tadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Nah, ini alasnya berbentuk bangun segitiga siku-siku dengan ini ya, panjang sisi siku-sikunya 3 dan 4. Nah, rumus luas segitiga itu apa? Alas dikalikan tinggi dibagi 2. Alas dikalikan tinggi, ini segitiga bagi 2 ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini tinggi prisma ya ini. Nah, rusuk yang berdiri ini 8 cm. 8 cm. Ini coret. Nah, tinggal alas kali tinggi. Ini bagiannya segitiga ya. Alas dan tingginya segitiga. Alas dan tinggi segitiga itu saling tegak lurus. Nah, ini sisi siku-siku yang saling tegak lurus 3 dan 4. Di 3 dan 4, 3 kali 4 ditambah keliling alas. Nah, ini ada rusuknya 3, yang ini 4 lah. DE nya belum diketahui. AC 3, CB nya 4, AB nya juga belum diketahui. Kita cari dulu panjang AB atau DE. Nah, AB panjangnya sama dengan DE. Nah, ini kan pakai, kalau segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Nanti akar dari DE dan AB ini sisi miring. Kalau mencari sisi miring berarti nanti ditambah sisi siku-sikunya 3 dan 4. Di 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar dari 9 tambah 16. Akar dari 25. Berapa ini? Berarti 5 cm. Jadi panjang AB sama dengan DE ini 5 cm. Nah, keliling alas sama dengan keliling tutup ya. Ini tadi luas alas sama dengan luas tutup. Jadi keliling alasnya ya berarti 3 tambah 4 ditambah yang DE tadi 5. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 dikalikan tinggi prismanya 8. 3 kali 4 itu 12 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 12 kali 8. Nah, 12 ditambah 96. 108 cm per segi. Nah, ini luas prismanya. Yang B volume prisma.
Rumusnya luas alas kalikan tinggi prisma. Nah, luas alas-alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Alas dan tutup sama ya. Di alas kali tinggi bagi 2 kali T prisma. Hati-hati, T-nya ini berbeda. Alas dan tinggi segitiga itu berarti sisi siku-sikunya 3 dan 4. 3 dan 4. 3 kali 4 bagi 2, tinggi prismanya 8. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6 kali 8 48 cm kubik. Nah, kemudian nomor 2 ini ada bangun prisma trapesium sama kaki. Jadi tutup dan alasnya berbentuk trapesium. Ini ada tanda sama seperti ini, berarti trapesiumnya sama kaki. Nih, hitunglah luas permukaan dan volumenya. Ini tinggi prismanya 15. PQ 20, berarti TU juga 20. Tutup dan alas prisma bentuknya sama. Untuk mencari luas permukaan, kita harus mencari luas alasnya dulu. Nah, luas prisma kan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas alasnya ini berbentuk bangun trapesium sama kaki. Luas trapesium apa? Jumlah sisi jajar kali tinggi trapesium dibagi 2. Nah, kita gambar dulu trapesium alasnya ini PQRS tadi ya. SR-nya ini kalau WV-nya 8, SR-nya berarti 8. Ini 8, ini 8. Kemudian kakinya ini yang sama panjangnya 10. PQ kan 20. Nah, SR 8 berarti ini saya beri tanda A dan B. Kalau berarti AB-nya juga 8. Berapakah panjang PA dan BQ? Berarti nah, PA panjangnya sama dengan BQ. Ya 20 dikurangi 8. Kemudian bagi 2. Nih 12 bagi 2 6. Jadi BQ ini panjangnya 6. Saya gambarkan ini BQR. Ini 10, ini 6. Nah, ini tinggi trapesium. Nah, ini tinggi trapesium yang ini BR. Cari dulu tinggi trapesium pakai teorema Pythagoras nih ya. Mencari sisi siku-siku berarti nanti dikurangi RQ kuadrat kurangi BQ kuadrat. RQ kuadrat 10 kuadrat 10 kuadrat kurangi BQ-nya ini 6 kuadrat. Nah, berarti akar dari 100 kurangi 36. Akar dari 64 8 cm. Nah, ini BR. Jadi tinggi trapesium sama dengan BR sama dengan SA 8 cm. Ini baru menghitung tinggi trapesium. Untuk menghitung luas trapesium, nah yang ditanyakan luas prisma. Luas prisma tadi apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Ya, berarti ini 2 kali luas alasnya berbentuk ini tadi bangun trapesium sama kaki. Mencari luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali tinggi trapesium dibagi 2 ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini bisa dicoret-coret, tinggal jumlah sisi jajar. Sisi jajar pada trapesium mana ini? SR dan PQ. Berarti 8 ditambah 20. 8 tambah 20 dikalikan. Ini tinggi trapesium. Ini yang ini 8. Tinggi trapesium ini 8. Ditambah keliling alasnya. Keliling alas ini berarti 8 tambah 10 ditambah 20 tambah 10. 8 tambah 10 ditambah 20 tambah 10. Dikalikan tinggi prisma. Tinggi prisma itu ini 15. Jadi 15.
28 kali 8 ditambah ini 48 dikalikan 15. Jadi 224 ditambah 720, 944 cm persegi. Ini luas prisma. Yang B volume prisma. Luas alas dikalikan tinggi prisma. Luas alasnya tadi nih jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Ini jumlah sejajar tadi 8 dan 20 dikalikan tingginya trapesium itu tadi 8 bagi 2, tinggi prisma 15. 8 bagi 2 itu 4. Di 28 kali 4 dikalikan 15, 1680 cm kubik. Soal selanjutnya, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Tinggi prisma 20 cm. Tentukan panjang rusuk alas, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Nah, ini prisma belah ketupat, alas dan tutupnya berbentuk belah ketupat. Ini saya gambarkan alasnya saja. Sifat belah ketupat itu dua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus ini ya, dan saling membagi diagonalnya menjadi 2 sama panjang. Nah, ini ada diagonal pendek, ada diagonal panjang. Diagonal pendeknya 10, diagonal panjangnya 12. Masing-masing terbagi menjadi 2. 10 terbagi menjadi 2, ini 5, 24 juga terbagi menjadi 2, 12 dan 12. Yang A disuruh mencari panjang rusuk alas. Nah, ini kan rusuk alas itu AB, BC, CD, DA. Nah, ini panjangnya sama, ini AB panjangnya sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Ya, sifat belah ketupat itu keempat ini ya, sisinya sama panjang. Jadi kita mencari salah satu rusuk saja, bisa AD, bisa DC, bisa CB, bisa BA. Pilih salah satu. Saya ambil yang ini. Yang ini DC, ini perpotongannya saya tuliskan O saja. Nah, ini DOC, ini membentuk bangun segitiga siku-siku, siku-sikunya di O. Diketahui sisi siku-sikunya 5 dan 12. Nah, ini panjang rusuknya ini DC. Mencari DC berarti nanti akar dari ini ya, DC sama dengan BC sama dengan AB sama dengan DA. Itu akar dari. Nah, mencari si miring itu nanti ditambah 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar dari 25 ditambah 144 di akar dari ini 169. Berapa ini bilangan berapakah kalau dipangkatkan 2 itu 169? 13 ya, 13 cm. Ini panjang rusuk alasnya 13 cm. Ya, jadi yang A ini jawabannya panjang rusuk alas, panjang rusuk alas. Nah, ini DC sama dengan BC sama dengan AB sama dengan DA 13 cm. Nih, sini 13, ini 13, 13, ini juga 13. Ini 13 cm dan seterusnya. Yang B, kalian disuruh mencari luas permukaan prisma. L prisma. Tadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling. Alas dikalikan tinggi prisma. Nih, 2 kali luas alas atau luas belah ketupat nih, karena alasnya belah ketupat itu D1 kali D2 diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ditambah kelilingnya alas. Jadi keliling belah ketupat ini jadi 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13.
Ini ya, 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 dikalikan tingginya prisma tadi diketahui berapa? 20 cm. 20. Coret ini tinggal D1 kali D2, diagonal 1 panjangnya tadi 10 cm dikalikan 24 cm ditambah nih 13 kali 4 berarti ya 13 kali 4 itu nanti 52 dikalikan 20. Jadi ini 240 ditambah 1040. Nanti hasilnya 1280 cm persegi. Ini tadi saya tulis saja T-nya, T prisma 20 cm, D1 nya 10 cm, D2 nya 24 cm. Nah, ini luas prismanya. Yang C volume prisma. Rumusnya luas alas dikalikan tinggi prisma. Nah, luas alas tadi D1 kali D2 bagi 2. Tinggi prisma 20. 20 bagi 2 10. D1 nya 10, D2 nya 24 dikalikan 10. Jadinya 2400 cm3. Ini volumenya.